puasa? Rukunnya puasa pertama niat. Wajib niat. Kalau puasa wajib tentu puasa Ramadan. Apa ada puasa wajib selain Ramadan? Ada puasa qadha, puasa bayar, itu puasa wajib. Apalagi puasa kafaroh, kalau punya sumpah, ngelanggar sumpah kena kafaroh puasa. Atau puasa di siang hari sengaja ngumpuli istri, puasa Ramadan, kena dia kafaroh, itu puasa wajib. Atau puasa sunnah yang dinadari. Senin Kemis saya nadar 1 bulan ini puasa. Kenapa? Antuk untung gede misalnya, maka wajib puasanya. Nah, ketika puasa itu dinyatakan wajib, niatnya harus mulai malam hari. Tabyitun niyah. Malam hari itu mulai kapan? Ya mulai maghrib. Maghrib saya niat besok melaksanakan puasa wajib Ramadan, puasa wajib kafaroh, puasa wajib. Gitu. Mulai malam. Loh, setelah niat makan, ya nggak apa-apa, boleh. Cuma nanti afdolnya, tapi nggak wajib. Afdolnya akhir makan sahur niat lagi. Niatlah lagi. Karena itu sampean kalau sholat tarawih apakah dituntun niat? Cukup. Itu cukup. Nah, niat lagi cukup. Tapi afdol terakhir makan, terakhir minum, kamu berniat lagi. Paham ya? Menurut madhab Imam Malik, menurut madhab Syafi'i, ibadah puasa itu setiap hari ibadah sendiri-sendiri. Karena itu wajib niatnya sendiri-sendiri. Hari pertama, malam pertama sudah niat untuk puasa hari pertama. Kemudian malam kedua niat untuk hari kedua dan seterusnya. Kenapa? Itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri, harus niat baru, niat sendiri-sendiri. Tapi menurut Imam Malik lain lagi, ibadah puasa Ramadan 1 bulan itu 1 paket. Niatnya cuma sekali, yaitu malam pertama bulan Ramadan. Sama dengan sampean sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat 1 paket sholat isya. Karena itu niatnya di pertama takbiratul ihram, nggak perlu niat setiap rakaat. 1 kali niat untuk 4 rakaat. Ramadan 1 bulan 1 paket. Karena itu nggak perlu niat setiap malam, tapi malam pertama aja menurut madhab Imam Malik. Tapi madhab Syafi'i menyatakan enggak gitu gambarannya, sendiri-sendiri itu puasanya. Karena itu kata Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Sama dengan 1 hari 1 malam ada berapa sholat? 5 waktu, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Nggak cukup ada di sholat subuh saya niat sholat sehari semalam, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, Allahu Akbar. Dhuhur nggak pakai niat lagi, nggak bisa. Lain, untuk subuh lain, untuk dhuhur lain, untuk asar lain, untuk maghrib dan isya lain. Begitu juga puasa Ramadan per hari lain. Karena itu perlu niat sendiri-sendiri. Paham nih ya? Bagi kita diatur sama habaib, mudah-mudahan tetap mengikuti thariqahnya cucu-cucunya Nabi, amin. Thariqah para habaib, thariqah ahli sunnah wal jamaah, amin. Mereka mengatur begini, malam pertama Ramadan kamu taklid Imam Malik, ngikuti pendapat Imam Malik, niat puasa sebulan penuh wajib Ramadan. Kalau bahasa Arabnya gini, nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya.
Setelah taglid Imam Malik, tetap kita ngamalkan sebagaimana ajaran Imam Syafi'i, puasa niat untuk setiap harinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Dua niat. Kenapa? Khawatir kalau ada di tengah-tengah Ramadan kita lupa niat, udah kecantol karena kita pernah bertaklid ngikuti pendapat Imam Malik. Siapa orang yang tidak niat sampai keduluan subuh, tidak niat sampai keduluan subuh, maka wajib bersikap seperti orang yang puasa, nggak makan, nggak minum, menahan, sekarang batalkan puasa mulai subuh sampai maghrib, dosa dan dia wajib qadha. Paham ya? Nah, karena itu jangan sampai dah niat. Mari terawih mencetat langsung. Ente dulu sampai niat, ya. Baik. Yang kedua, rukun puasa itu menghindari tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mulai subuh sampai maghrib. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Nah, ini yang harus diterangkan. Pertama, jelas makan dan minum, jelas. Makan dan minum, walaupun sedikit, satetes, separuh tetes tidak boleh. Kalau sengaja dan ingat, batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja atau lupa, walaupun banyak tidak batal. Ya apa gambarannya? Tidak sengaja, sampean diikat tangannya, dicekoki air. Itu tidak sengaja. Anda menghindar, dibuka, digerojok, sampai kemasukan, tidak batal. Kenapa? Anda tidak sengaja. Atau Anda lupa, makan orang pelit, lu poso. Kata Nabi, man shoma fanasi, thumma akala wa syarib, falyutimma shaumah, fa innama at'amahu rabbuhu wa sagah. Siapa orang yang puasa kemudian dia lupa, kemudian makan minum, tetap teruskan puasanya. Itu berarti Allah yang kasih makan dan Allah yang kasih minum, gak batal. Karena itu berdoa setiap hari, mudah-mudahan lupa setiap hari. Kono kai ini kon. Yang berikutnya yaitu memasukkan sesuatu ke lubang yang tembus ke rongga dalam. Lubang badan yang tembus ke rongga dalam, hidung, kuping, kemaluan muka, kemaluan belakang. Jadi kalau ada orang puasa urak-urak kuping masuk ke bagian dalam, urak-urak kuping batal. Enggak warek, Beb, bukan warna warek, itu termasuk yang batalkan puasa. Awas, hati-hati. Paham ya? Nah, karena itu kalau istinja, kalau Anda berak di siang hari, hati-hati kalau Anda lagi cewek atau beristinja, yang jangan kasar-kasar. Nih, perhatikan. Gak apa-apa saya gambarkan. Kalau ini misalnya dubur, maka istinja usahakan dibantu dengan jari-jari tengah. Nah, pelan-pelan. Jangan ditekan, masuk batal. Masuk batal, pelan-pelan. Paham ya? Nah. Bagaimana kumur? Kumur, kalau memang kumur dalam wudhu, tetap hukumnya sunnah, tapi nggak boleh mubalaghah, makruh hukumnya. Mubalaghah itu sampai ke kerongkongan, makruh hukumnya.
Kalau kumurnya di wudu tadi itu pakai mubalaghah, kekerongkongan, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal puasanya dan wajib dia tidak makan minum sampai maghrib dan dia wajib qadha. Tapi kalau kumurnya tadi itu tidak pakai mubalaghah dalam wudu tetap dapat sunnah. Begitu juga membersihkan hidung, sunnahnya disedot. Tapi kalau puasa nggak usah disedot, gini aja. Kalau disedot kemasukan sampai masuk, walaupun tanpa sengaja batal puasanya. Paham? Gimana kalau bukan wudhu kumur? Bukan wudhu kumur, hati-hati. Walaupun tidak sengaja kemasukan bisa batal. Niatono wudhu aile kumur. Paham ya? Baik. Bagaimana mandi? Perhatikan. Mandi itu ada hukumnya yang wajib. Mandi jenabat hukumnya wajib. Ada yang sunnah, mandi untuk sholat Jumat. Bagi yang umroh, mandi untuk ihram, mandi untuk masuk Mekah, gitu. Mandi. Kalau mandi itu wajib atau sunnah, Anda mandi tanpa sengaja kemasukan air ke telinga atau ke mulut atau ke hidung, nggak batal. Tapi kalau mandi seger-segeran, hati-hati. Kalau Anda gerojok, Anda siram dari atas, kemasukan tanpa sengaja pun batal. Karena itu kalau mandi sebelum subuh aja. Kalau tidak sebelum subuh, di bawah leher. Nanti setelah maghrib kumen sampai subuh. Paham ya? Biar sah puasanya. Bagaimana suntik, Habib? Usahakan suntik sebelum subuh atau setelah maghrib kalau kuat. Kalau memang tidak, ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan suntik itu mutlak tidak batal. Boleh. Karena bukan termasuk dari lubang yang tembus ke bagian dalam. Pendapat kedua, ada menyatakan suntik batal secara mutlak. Karena sama dengan memasukkan sesuatu ke rongga bagian dalam. Ada menyatakan dibagi. Suntik itu ada ke otot, ada ke urat besar seperti infus. Kalau ke urat besar batal, kalau ke otot tidak batal. Terus bagaimana? Kalau memang sudah sakit, boleh Anda pilih pendapat itu salah satunya. Atau Anda nggak puasa, kan sakit tidak wajib. Nanti Anda qadha'i. Paham ya? Baik. Kalau enggak, ya Anda tetap puasa, nanti ihtiyat Anda qadha'i lagi, tidak ada masalah. Itu akan bagus. Baik. Apalagi sekarang? Bagaimana sikat gigi? Pakai odol. Orang puasa sikat gigi pakai odol makruh. Kenapa? Ada rasa. Ada rasa. Makruh hukumnya. Sama dengan orang puasa ngincipi makanan. Setelah itu dilepeh. Makruh kecuali darurat seperti perempuan yang masak. Paham? Oke. Saya teruskan. Apalagi yang batalkan puasa? Murtad. Naudzubillah. Puasa di siang hari murtad, walaupun sebentar batal puasanya, wajib menahan makan dan minum setelah masuk Islam sampai subuh, sampai maghrib, kemudian wajib qadha. Naudzubillah. Semua amalnya kalau murtad itu mulai balik dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan tetap Islam. Karena itu jangan pinter-pinteran ngomong, sholat itu tidak wajib, murtad. Semua agama itu benar, belum tentu Islam itu benar, murtad, saudara. Makasih, hati-hati. Baik.
Yang ketiga, haid, nifas, istihadhah, haid, nifas, bukan istihadhah, maaf. Haid, nifas, melahirkan, poso di tengah siang hari, haid, ya batal. Tapi wajib qadha. Melahirkan juga begitu. Kemudian apalagi? Gila. Walaupun sebentar. Edan sak jam waras maning. Barangkali ada, batal. Yang berikutnya adalah tidak sadarkan diri sehari penuh, tapi bukan karena tidur. Misal, ada orang setelah sahur sebelum subuh pingsan, sadarnya jam 7 malam. Sudah niat tadi itu, bagaimana? Tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sehari penuh dia tadi itu pingsan. Atau mabuk yang tidak sengaja. Kalau mabuknya sehari penuh, nggak sah. Dipikir kopi, nggak taunya brandy. Mabuk dia mulai sebelum subuh sampai jam 7 baru dia sadar. Maka dia tadi itu dinyatakan tidak sah puasanya. Tapi jika ada kesadaran walaupun sebentar, sebelum subuh sudah dia tadi itu pingsan, jam 5 sore sadar, atau setelah sholat subuh pingsan sampai jam 7 malam, berarti tidak sehari penuh, tidak mulai subuh sampai maghrib, maka dinyatakan sah asal tidak sengaja. Pingsan sengaja atau mabuk sengaja walaupun sebentar batal. Contohnya gimana? Nanti setelah sahur kepruk lagu biar semabut, sengaja itu. Paham ya? Oke. Atau sengaja minum khamr, batal. Walaupun itu mabuknya sebentar. Yang berikutnya, yaitu bersetubuh dengan istri dalam keadaan ingat dan sengaja. Walaupun tidak keluar mani. Loh, kalau memang tidak sengaja, gimana gambarannya? Diperkosa, kan bisa. Atau misalnya dikasih minuman waktu sahur tadi itu untuk tidur pulas, obat tidur sampai dia nggak terasa, enggak, berarti dia dinyatakan tidak sengaja. Atau lupa, lali lek poso, suami istri sampai terjadi hubungan, lali, embo capopo iku lali nih, ndak batal. Paham ya? Wallahu a'lam. Ini nanti akan kita teruskan, ada Jumat berikutnya sampai akan kita terangkan sampai masalah zakat fitrah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, amin Allahumma amin. Sallallahu. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit khususnya Al Habib Hussein bin Abdullah Segaf, bin Habib Jamal, bin Abdul Qadir Segaf, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sehat walafiat zahir batin. Yang sehat Allah Allah jaga daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang ujian sukses insyaallah dan dapat ilmu yang manfaat. Ala diniyah bin salihah. Al-Fatihah.